Jadi akan saya kasih kepada beliau oleh tafadhal masykur. Sallu ala Nabi Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah wa nasara wa'adah wa a'azza juddan wa hazabal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para bapak, para ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penasehat Masjid Jami Nurul Bahar, para pembina, para sepuh, ketua DKM dan seluruh jajaran, para kiai, para ustaz, para tokoh, ustazah, para bapak haji, para ibu hajah, generasi muda, anak-anakku semuanya, hadirin hadirat, jamaah sholat subuh yang senantiasa dirahmati Allah. Juga untuk kita Bapak Ustaz Haji Dasuki, Bapak Ustaz Ali Buto ya. Kemudian para ustaz lainnya, alhamdulillah, alhamdulillah, Ramadan sudah pamit. Syawal pun hari kemarin sudah pamit. Hari ini Yaumul Ahad, tanggalnya 1 Dzulqa'dah. Ya, bulan Apit. Kalau dulu orang bilang bulan kejepit, bulan rumit, bulan nyelekit. Ya, sehingga ada kesalahpahaman di bulan Apit itu Pak Mali, Bu Mali, keriaan. Ya, nggak boleh hajatan, nggak boleh keriaan. Ya, karena memang harinya hari kejepit. Kalau diadakan keriaan zaman dulu kan duit mah sulit. Udah habis sejak Ramadan sama Syawal buat beli baju baru, perkakas baru. Akhirnya orang tua kita bilang, Pak Mali, orang itu udah habis. Ya, diakal-akalin supaya orang itu gak ngadain acara. Ya, hajatan, keriaan. Bahasanya saja keriaan. Kalau yang namanya riya itu dipamer-pamerin, dipajang-pajangin. Apa yang mau dipajangin itu udah habis. Makanya orang tua kita bilang, Pak Mali, jangan ngadain acara. Ya, subhanallah. Kemajuan demi kemajuan ilmu agama sedikit mengkikis hal-hal yang demikian. Semuanya hari tidak ada yang tidak baik. Semuanya bulan tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Dan kita yakinkan bahwa Allah memberikan peluang kapan saja, tidak saja hari,
tidak saja pekan, tidak saja bulan, on time. Ya, Allah memberikan yang terbaik. Namun ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya, tingkatan waktu seperti waktu-waktu yang mustajab. Ya. Waktu-waktu yang mustajab di antaranya adalah qabla salat subuh, sebelum salat subuh, termasuk fi jaubil lail, itu waktu-waktu yang mustajab. Termasuk ba'da salat subuh, termasuk waktu duha. Kemudian waktu bainal adzan wal iqamah, antara adzan sama iqamah itu waktu yang mustajab pula. Kemudian qabla maghrib, ba'da maghrib, baina waqtal maghrib, baina waqtil maghrib wal isya, antara waktu maghrib dengan isya. Termasuk kalau lagi nazal matar, turunnya hujan. Termasuk kalau kita dalam perjalanan musafir. Nah, itu kalau dilihat dari keterangan ini, hampir waktu itu mustajab, banyak waktu-waktu yang mustajab. Bahkan qabla subuh orang menunaikan sholat 2 rakaat sholat fajar yang Allah berikan melalui lisan Nabi Muhammad, hadiahnya besar betul, melebihi jumlah dunia dan seisinya. Itu kebaikan yang Allah berikan buat orang-orang yang menjalankan sholat sebelum sholat subuh, alias sholatul qabliyah. Sampai-sampai ada keterangan walaupun agak lambat sholat subuh, tetap qabliyah subuh dijalani sama kita. Ya, kita tertidur 5:30 baru kita bangun. Ya, ini 5:30. 5:30 kita baru terbangun, qabliyah subuh tetap kita jalani karena nilainya luar biasa besarnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 1 Dzulqa'dah atau bahasa yang kita pakai bulan Apit, ya, tidak terasa berarti Lebaran hari raya Idul Adha tinggal 40 yaum, 40 hari ke depan. 40 hari ke depan insya Allah panjang umur kita menunaikan satu sunnah Rasulullah, salat Idul Adha, Yaumul Udhiyah, adzabah, sesembelihan, menyembelih. Dan bagi kita yang tahun ini belum mendapatkan giliran berangkat ke tanah suci, ya, tidak usah berkecil hati, yakinkan terus, minta terus sama yang kuasa, sambil menunggu giliran saudara-saudara kita yang nanti tanggal 9 Dzulhijjah berada di padang Arafah. Hadiah buat yang belum berangkat, disunahkan berpuasa sunnah hari Arafah. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa, bagaimana umatnya disiasati. Yang satu diberi hadiahnya besar karena istiqomah, yang satu ini belum istiqomah dari satu sisi, tapi dicari solusinya sama Nabi Muhammad supaya umatnya ini kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan ketika nanti ditimbang kebaikannya lebih banyak. Ini upaya Nabi Muhammad. Ya, ilah Nabi Muhammad udah berbagai macam cara supaya umatnya banyak kebaikannya, terus kita negat, negat, bantah. Apa contohnya? Ini saudara kita yang namanya Pak Ali yang akan berangkat tahun ini,
atau teman-teman kita yang lainnya, berapa orang di sini yang berangkat? Mereka ada di Padang Arafah tanggal 9. Nah, kita diberi solusinya sama Nabi Muhammad, ente puasa. Ya, kata Rasulullah dalam sabda beliau, kalau Rasulullah SAW, man soma yauma arafata gufiro lahu zanbu sanataini wa fi riwayatin ukhra qablaha wa ba'daha. Kalau istilah qablaha berarti di depan, wa ba'daha berarti di belakang. Kenapa di belakang? Karena sudah berlalu. Kata Rasulullah, siapa saja yang menunaikan puasa sunnah hari Arafah, karena tugas kita saling ingetin, mumpung masih ada 40 hari ke depan. Masa iya 40 hari jauh-jauh diingetin kagak puasa? Kecuali yang punya tamu perempuan. Nah, kita mudah-mudahan sehat, bisa menunaikan puasa sunnah yang Rasulullah sebagai motivator juga memberikan semangat. Siapa yang berpuasa sunnah hari Arafah 1 hari, maka dosa-dosanya 2 tahun berturut-turut sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun berturut-turut. Dalam riwayat yang lain, 1 tahun yang silam sudah diampuni, 1 tahun ke depan sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal kita harus memahami dosa yang akan datang diampuni. Ini harus pandai-pandai memahami hadis ini. Kalau yang pikirannya negatif, memberikan penafsiran, memahaminya 1 tahun ke depan dosa sudah diampuni. Mumpung diampuni dosa saya mau menggunakan waktu dengan berbuat dosa, itu salah. Ya. Artinya dosa-dosa yang akan datang terampuni, Allah bimbing kita sehingga kita terhindar dari maksiat, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Itu pemahaman dosa-dosa yang akan datang sudah terampuni. Nah, kalau 1 tahun yang sudah lewat, bahasa lainnya ya terlanjur sudah melakukan kesalahan, tetapi terampuni. Efek positif dari puasa hari Arafah. Ya, jadi dan biasanya orang-orang tua kita bukan saja hari Arafah, hari tarawiyahnya puasa. Bahkan sebelumnya 1 pekan sebelumnya, alias tanggal 1 bulan Dzulhijjah, biasanya orang-orang tua kita sudah bidayatus siyam, sudah memulai puasa sunnah bulan haji. Tanggal 1 sampai tanggal 9 itu berturut-turut. Jadi keberuntungan yang Allah berikan melalui lisan Nabi Muhammad nggak ada putus-putusnya. Kemarin Ramadan kita siang, malamnya kita qiyam. Siang dan qiyam itu adalah jembatan, wasilah, proses penghapusan dosa-dosa kita. Ada orang suka memberikan kelemahan kita, bicaranya melemahkan. Emang puasa ente diterima? Emang sholat tarawih ente diterima? Kita jangan berpikir begitu, husnuzon saja. Syaratnya sholat kita lakukan, ya. Yang menjadi sebab prosedur syariatnya
Sebelum sholat kita wudhu dengan rapi, wudhu kita rapi, sholat kita sesuai dengan rukun-rukunnya. Sudah husnudzon sama Allah. Sholat kita diijabah, sholat kita dikabul sudah. Jangan berpikirnya seudzon sama Allah. Ya, dalam Al-Quran disebutkan firman Allah secara simpelnya, yang ana inda dhanni abdi bi. Itu Allah yang bilang, ya, saya ini menurut persangkaan hamba saya. Kalau kita menyangka Allah enggak terima ibadah kita, ya sudah, betul enggak diterima. Jadi kita husnudzon, positif thinking sama Allah, karena kita lakukan puasa kita berdasarkan aturan yang diajarkan dalam syariat agama. Sholat kita lakukan demikian, kita berhusnudzon, dan sholat serta qiyam kita termasuk puasa kita menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad tidak pernah bicara sembrono seperti kita. Kalau Nabi katakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu dzanbu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa dengan landasan iman kepada Allah, mengharap ridho Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka dosa-dosa yang telah lalu sudah diampuni oleh Allah. Dan siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, landasannya karena iman, mengharap ridho Allah, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah semua. Kita betul-betul yakin Ramadan mau pamit, malam tanggal 1 kita memuji, menyanjung, ya, kemudian memuliakan, itu menjadi jembatan lagi, menjadi wasilah lagi. Allahu Akbar, yang maha besar Allah. Ya, malamnya, paginya kita menunaikan sholat Idul Fitri. Bahasa lainnya, jangan ada kesempatan iblis, setan mengganggu diri kita. Kita rapat terus. Kita rapat, jangan ada, jangan diberikan setan, iblis memberikan satu rayuan-rayuan kepada kita. Terus nyambung siang Idul Fitri, ya. Dan kita memberikan sedekah di hari raya Idul Fitri. Ada keterangan orang yang memberikan sedekah di bulan Syawal tanggal 1, itu nanti hadiahnya kata Rasulullah lewat di jembatan Siratal Mustaqim kal barqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Ya, kalau bagaikan kilat yang menyambar, bisa jadi balistik Iran lebih cepat dari itu. Padahal kalau bahasa Arab, balistik itu artinya balastik itu plastik, ya, yang beberapa hari harga plastik melonjak tinggi. Efek dari yang lain, ya, kecipratan juga di Nusantara, di Indonesia. Segala harga plastik disebutin. Saya belanja pada Bunteng, yang belanja, yang dia menjadi para pedagang. Plastik harga dari 18 sampai langsung 26. Nah, ya, makanya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan gencatan senjata tidak saja 2 minggu, ya, gencatan senjata ini sampai saudara kita pulang haji waktunya, ya. Sebab kalau nanti berangkat haji
si Donald Bebek sama si setan nyamuk itu bohong. Ya, yang namanya Israel itu tukang bohong. Iya, nggak taunya nggak iya. Kenapa saya bilang begini? Karena dulu ketika Nabi Muhammad mengumpulkan para tokoh zaman dulu, zaman Rasulullah, kata Nabi Muhammad, wahai ahlu Madinah. Penduduk Madinah itu ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, berbagai macam agama ada. Kita harus jaga Madinah. Yang sampai ada yang merusak di tanah Madinah. Itu di depan Rasulullah ada orang Israel Yahudi. Di depan Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na. Enggak tahu di balik itu ngomongnya lain. Kita serang dari dalam, ente dari luar, saya dari dalam. Itu Israel. Nah, sekarang ini gencatan senjata. Makanya Iran walaupun bilang gencatan senjata, siap terus. Ya, Israel, Zionis, ya punya wataknya nggak bakalan berubah. Dia punya wataknya sama gitu. Ya, mengingkari janji. Tapi ini kita berharap untuk gencatan senjata ini mudah-mudahan paling enggak ya 100 hari lah. Jadi saudara-saudara kita yang berangkat haji juga istiqomahnya ya dalam keamanan, dalam kenyamanan, sehat itu kan yang kita doakan calon-calon haji yang akan berangkat dalam perjalanannya aman, nyaman. Ya Allah, kalau lagi naik pesawat tiba-tiba lewat peluru rudal, apa jadinya perasaan itu nauzubillah dari ya subhanallah. Mudah-mudahan ya secara fisik gencatan senjata benar-benar mereka yang ketiga pihak ini otomatis AS sama si Rewel ya sama Iran benar-benar apa yang sudah diadakan mufakat gencatan senjata benar-benar terbukti ya. Ini menyangkut kesalahan jamaah haji soalnya Pak. Kemarin belum ada ketentuan, masih simpang siur. Bismillah, info seperti itu insya Allah jamaah haji aman nyaman ya sampai selesai menunaikan ibadah haji, sampai kembali ke tanah air dalam keadaan aman nyaman sehat walafiat, memperoleh hajat mabrur insya Allah. Walaupun sudah satu Dzulqa'dah, karena baru ketemu, ya sebagian ada yang sudah ketemu. Kepada seluruh jamaah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama kita udah ada 1 tahun tadi ya. Lebaran yang lalu pernah ya? Lebih mulai. Lebih dari setahun berarti. Ya, yang banyak ngomong udah pasti banyak salahnya, pasti. Kagak pakai basa-basi, pasti kalau yang banyak ngomong banyak salahnya. Oleh karena itu, jamaah, bapak-bapakku, ibu-ibuku, semuanya, teman-teman menuntut ilmu, bila ada kata yang tidak disengaja terpeleset salah ngomong sehingga yang mendengarin ya saya itu mau apa sih gua singgung banget, minta maaf ya. Jadi kalau ajaran dalam Al-Quran nggak ada yang salah, cuma yang kadang-kadang yang nyampein salah itu yang menjadi sebab saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya maklum, manusia itu dikatakan dalam peribahasa tak ada gading yang tak retak. Walaupun saya sampai sekarang nggak pernah lihat gading yang retak sama yang agak retak, belum pernah lihat.
Ya, tak ada itu kan peribahasa, tak ada gading yang tak retak. Manusia itu pasti ada salahnya. Sehingga dalam keterangan agama kita ada kalimat al-insan mahalul khata' wa nisyan. Mahal itu tempat keadaan. Artinya orang ini kita pasti ada al-khata'. Ya, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, ya kita ini bani Adam, keturunan dari Nabi Adam, khata'un punya khata', punya kesalahan. Wa khairul khata'i ya at-tawwabun. Wa khairul khata'i at-tawwabun. Sebaik-baik kesalahan itu orang yang bersalah adalah bertaubat, minta maaf. Nah, karena kemarin kita sudah diberikan gelar faizin, gelar para juara. Nah ini kita sampai bertahan, ini bulan Dzulqa'dah, sampai masuk Dzulqa'dah, kita pertahankan gelar itu. Ya, mudah-mudahan sampai ketemu Ramadan tetap menjadi juara bertahan. Sampai Lebaran 1448 Hijriah yang akan datang, ya kita masih label juara bertahan. Bagaimana caranya menjadi juara bertahan dan dipertahankan juaranya itu? Ya ini diantaranya, ini duduk di sini. Ini diantaranya. Nah, belum yang lain-lainnya, sholat lima waktu kita, puasa sunnah kita, sedekah kita, salawat kita, istighfar kita, tasbih kita, tahmid kita, takbir kita, tahlil kita, terus kita jaga terus. Kalau bahasa orang tua, wanti-wanti banget. Ya, jangan sampai gelar yang sudah kita diberikan kepada yang lain. Nah, apa bahasanya kalau petinju pakai ikat pinggang tebal tuh? Apa? Angkin. Mundur, kilo petinju pakai angkin. Ya, ada kalau juara petinju kan Ustaz, ada itu tuh kayak gede orang taruh di sini perutnya. Nah itu sabuk ya. Oh iya sabuk. Ya, pada angkin sama. Itu angkin bahasa kita, sabuk. Nah, ambel. Ambel sama angkin. Itu yang gesper, wah itu lebih keren lagi tuh. Ya, lebih keren lagi. Itu jangan sampai dimiliki orang lain, kita miliki terus itu. Karena kita the champion, sang juara. Ya, juara bertahan. Di antaranya untuk mempertahankan kejuaraan atau juara itu yang kita miliki, ya ini di antaranya. Ya, habis sholat lima waktu duduk di majlis ta'lim. Ini di antaranya Pak, itu di antara menjaga sebagai predikat sang juara. Ya, kalau bahasa petinju tetap latihan, ya bukan saja boxing itu, tapi dia lari, berat. Nah, juga kita tidak saja sholat, tidak saja hadir di majelis taklim, terus kita jaga melalui sedekah, kita jaga melalui istighfar, kita jaga melalui subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Banyak betul. Ya, itu ada proses bagaimana caranya menjaga gelar juara yang ada di diri kita. Kok juara? Loh, 1 Syawal kan disebutnya hari kemenangan. Ya kan? Hari kemenangan berarti ada yang menang. Siapa yang menang? Yaitu para mukmin, ya, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Bagian daripada takwa, bagian daripada pahala kebaikan, ya ini diantaranya. Sehingga kata Rasulullah dalam sabda beliau, asra'ul khairi thawabul birri wasilaturrahim.
yang cepat mendatangkan pahala kebaikan adalah thawabul birri, pahala berbuat baik. Duduk hadir di majelis ilmu itu pahala yang luar biasa, yang nilainya kata Rasulullah melebihi sholat sunat 1000 rakaat. Ya, sholat sunat 1000 rakaat. Apalagi ini besok yang pergi haji, ya, pergi haji di tanah suci Mekah ngadain majelis, ya, ketika senggang waktu dari mulai duha sampai menjelang zuhur jamaah dikumpulin. Ya, tapi kadang-kadang kalau di masjid juga dilarang Pak, ya, ngadainnya di hotel. Ya, ngaji ngingetin rukun-rukun haji, wajib haji, sunnah haji, gitu ya. Apalagi yang ke Madinah dulu nih, ya. Jadi kesempatan untuk merevisi kekurangan-kekurangan, diberikan waktu untuk ngadain majelis taklim, kumpul duduk beberapa orang di hotel, paling tidak satu rombongan masing-masing, ya. Tempatnya di Tanah Haram Madinah, ngadain pengajian itu berlipat-lipat itu pahalanya. Di kita saja di tanah bukan tanah haram, bukan tanah suci, hudur majelis ilmi ini nilainya pahala. Ini kalau bicara menghitung-hitung pahala, ya, Nabi Muhammad itu paham betul, ya, supaya umatnya termotivasi mau hadir. Duduk di majelis taklim nilainya melebihi sholat sunat 1000 rakaat. Jujur tipe kayak kita ini kayaknya sholat sunat sampai 1000 rakaat kayaknya nggak mampu Pak, nggak mampu, jujur nggak mampu. Kita sholat duha kan paling banyak 12 rakaat, paling banyak. Udah cakep banget sholat sunat duha 2 rakaat tadi, udah cakep banget daripada orang bisa, ya kan? Udah cakep banget, ya. Terus sholat tasbih Nabi Muhammad anjurin tiap hari, ya. Kita sebulan sekali udah cakep banget, ya. Sebulan sekali sholat tasbih. Tapi husnudon sama teman-teman jamaah, ibu-ibuku, bapak-bapakku, saya yakin mereka semuanya hampir tiap hari, ya. Sama juga witir tiap malam, ya kan gitu ya. Qobliyah, ba'diyah nggak pernah ditinggalkan. Itu ada cara kita supaya kejuaraan juara ini tetap ada di diri kita. Yang dikatakan juara bertahan, itu harapan kita itu, ya. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi siapa yang diberi gelar juara itu semuanya kita udah tahu kuncinya. Syarat menjadi juara bertahan, satu, wa may yuti'illah, taat sama Allah. Ya, kalau sudah bahasanya taat sama Allah, berarti segala perintah Allah dilaksanakan. Yang tadi sama Ustaz bilang minal muttaqin, ya, menjadi orang-orang bertakwa adalah takwa imtithalul awamir wa jitinabun nawahi. Itu syarat utama. Meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah. Itu adalah takwa. Berarti ketaatan itu nyambung dengan takwa, dan itu menjadi persyaratan menjadi juara bertahan. Wa rasulahu, patuh sama Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ayo ngaji. Alhamdulillah, kita disuruh ngaji, nuntut ilmu, kita datang. Walaupun lelah, letih, lesu, ngantuk, capek. Ini bulan Syawal, Dzulqa'dah, kadang masuk acara Walimatus Safar, ya, terus saja. Belum lagi acara halal bihalal nyambung Walimatus Safar. Jadi kita lihat umat Islam ini berkah betul Pak. Tidak ada bulan yang kosong. Ya, artinya aktivitas dimotivasi oleh Rasulullah selalu ada. Walaupun
nggak ada dalam keterangan halal bihalal dengan kalimat halal bihalal itu nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada. Cuma pemahamannya adalah seperti doa subuh, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Nah, itu afini ya, itu efek dari doa wa afini fiman afait ini diantaranya halal bihalal, asal jangan dipolitisir aja ya, bukan halal bihalal, tapi nampaknya acara halal bihalal isinya halal bil haram ya, ada. Tapi sekarang ini udah mulai latih. Zaman sebelumnya itu apa namanya, spanduknya yang di belakang itu backgroundnya tulisannya halal bihalal, tapi di dalam acaranya halal bil haram ya, halal bihalal. Ada yang joget-joget di atas panggung, nyanyi-nyanyi di atas panggung, kemudian pakai roknya cuma sejengkal. Ya, di mana halal bihalalnya? Ya, orang disuruh datang halal bihalal, terus ada nyanyi-nyanyi yang nyanyinya pakai roknya cuma sejengkal, lah auratnya kemana-mana. Itu kan halal bil haram ya, bebas-bebas pesta-pesta, labelnya halal ya. Itu namanya apa, mendramatisir jadinya. Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah terus nyambung ya. Nanti Dzulqa'dah ya, terus masih ada halal bihalal, masih ada tuh halal bihalal di kantor-kantor ya. Terus yang mau berangkat walimatus safar, walaupun kata walimatus safar di hadis juga tidak ada yang isinya secara global di Al-Quran, di hadis, kita sebagai umat Nabi Muhammad diberikan kecerdasan. Yang mau berangkat haji dibikin kalimat walimatus safar, safar pergi ya, ngadain acara supaya tetangga kiri kanan tetap mendoakan kita yang berangkat. Itu intinya, mohon doa, pamit nitip keluarga yang ditinggalkan biar dibantu untuk memantau. Kan jangan barang Pak ya, jangan pergi haji seronomboy ya, pergi haji pergi aja, kalau bahasa Jermannya sorgleos ya kan. Giliran anaknya rewel yang kecil ya, baru ya ada pembantunya ngomong sama orang tuanya, Mbak ini si bontot rewel banget, kata mbahnya sudah kasih ke mamanya, pengen nyusup mungkin. Nah, kata si pembantunya, Mbak, ibu sama bapak pergi haji ya. Hanya si mbahnya bingung, pergi haji kok nggak ngasih tahu sama mbak, emaknya kagak dikasih tahu ya. Saking kagak suka sama kalimat walimatus safar bid'ah ya, dia kagak paham ya. Walimatus safar itu cuma istilah, isinya minta maaf, minta doa, pamit, kan cakep banget ya, begitu. Jadi kita ini cara berpikirnya jangan bilang, woi sam juga ada urusan bilang itu enggak ada, itu sholat itu ya di Al-Quran. Kan kacau jadinya Pak. Kita yang orang-orang masih awam bingung, masa iya enggak ada itu. Kalau dalam sholat itu enggak ada perintahnya, ayat yang bunyinya wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'rokiin itu ada. Memang rinciannya ada di hadis. Kalau di Al-Quran secara rinci umpamanya 30 juz. Di Al-Quran secara rinci itu kalau di mak-mak bikin acara 7 bulanan, bahkan ada 4 bulanan.
menuju bulanan, ada acara gunting rambut, itu nggak disebut di dalam Al-Quran. Kalau semuanya acara-acara semuanya itu disebut di dalam Al-Quran, mungkin Quran segini, ya berapa juz. Jadi Al-Quran global, terus dijelaskan di dalam hadis, ya kan kita nggak tahu. Aqimus sholat, tunaikan sholat, bagaimana sholat? Disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana yang ente lihat saya sholat. Berarti sebagaimana yang ente lihat, entenya itu para ashabun Nabi, sahabat Nabi. Oh, Nabi Muhammad sholatnya, saya sama juga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali melihat Rasulullah sholat. Sayyidina Ali masih kecil, terus nggak paham kalau Nabi itu sholat. Selesai Nabi sholat, Sayyidina Ali tanya, wahai sepupu saudaraku Rasulullah, itu tadi apaan itu? Begini apa? Kata Rasulullah, itu namanya sholat. Oh, kalau gitu kata Sayyidina Ali, saya ikut sholat. Ente bilang dulu, ya bilang sama mama, bilang sama ayah kan, ya Abu Thalib. Terus kalau gitu ya Rasulullah, saya bilang dulu ya, nggak usah bilang, ya nggak usah bilang. Ente kalau mau ikut sholat aja. Nah, jadi Nabi Muhammad mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Bentuk rukuknya, iktidalnya, sujudnya ada dalam keterangan Nabi. Nabi yang nyontohin sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini begini nih. Ya, terus sahabat melihat. Sahabat memberitahu kepada tabi'in, Nabi sudah gak ada sahabat yang memberitahu kepada tabi'in. Tabi'in sudah gak ada yang memberitahu tabi'in, terus ulama-ulama soleh sampailah ke Kali Jabe. Ya, sholat begitu. Untung betul kita. Ya, untung pokoknya makanya sama saat sampai Nabi bilang tuba liman ro'ani wa amanabi, tuba liman lam yaroni wa amanabi. Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad bilang kalimat tubanya 3 kali, para sahabat bingung, siapa ya Rasulullah, kok bilang buat saya? Para sahabat cuma sekali keuntungannya, tapi ada orang yang belum melihat Nabi Muhammad sampai bilang 3 kali keuntungannya. Ibarat orang dikasih untung 25, ya labanya 25, tapi ketika yang lain dibilangnya 75, yang dapat 25 ngomong, siapa itu tadi yang dapat 75? Kok saya cuma jigo? Kok saya cuma 25, yang lain 75? Siapa itu yang punya keuntungan sampai 75? Kata Nabi Muhammad, orang yang belum ketemu dengan saya, tapi dia sudah beriman, sudah percaya kepada Allah, percaya kepada saya, bahwa saya adalah Rasulullah, padahal orang itu belum lihat. Itulah mereka-mereka yang dapat 75. Siapa? Mudah-mudahan kita yang ada di tanah air ini, kita kan belum jumpa dengan Rasulullah secara fisik. Wallahu a'lam, mungkin di antara jamaah ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Keberuntungan didapatkan oleh orang itu. Kita belum, walaupun kita minta ya Allah banyak sholawat, kita belum ditakdirkan karena semua itu urusan Allah.
Tapi udah dikasih mukadimah sama Rasulullah. Tuba, tuba, tuba liman lam yaroni wa amanabi. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah bagi orang yang belum melihat saya, kata Nabi Muhammad. Dia sudah beriman kepada saya. Subhanallah. Mudah-mudahan keberuntungan ini, kata beruntung itu kan dalam bulan Syawal terucap, Pak. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal faizin itu artinya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang. Mudah-mudahan kita situ. Mudah-mudahan husnuzon kita seperti itu, karena walaupun kita belum lengkap banget, ya sudah ada harapan yang diperintah sama Allah. Alhamdulillah kita lakukan. Yang diperintahkan oleh Rasulullah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah, hari ini karena ada walimatus safar gabungan ya di Pondok Pesantren An-Nurul Kasyaf, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Yayasan Perguruan Islam An-Nurul Kasyaf hari ini. Jadi pengajian kita ini untuk saya pembukaan, ya untuk saya pembukaan bidayah ta'lim fi hadzal yaum min syahr dzil qa'dah, ya al-yaum al-awwal min dzil qa'dah 1447 hijriyah. Jadi 1 dzil qa'dah 1447 hijriyah adalah pembukaan pengajian kitab tafsir Jalalain untuk diri saya. Teman-teman yang lain udah dari kemarin, ya dari kemarin mungkin Ustaz ya udah ada kan? Enggak, artinya kemarin udah 3 kali ya. Ya, jadi saya yang pertama seperti tadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu memaafkan kesalahan kami. Alhamdulillah. Begitu juga bapak-bapak ibu-ibu, sudah otomatis kita saling memaafkan. Kalau kata bocah-bocah bilang you and I 0 and 0, ya berarti 0-0. Ya, kita jaga 0-0-nya ini sampai nanti 0-0 Syawal yang akan datang. Ya, minta panjang umur yang langgeng dalam ibadah kita. Saya kira itu, mohon dibukakan pintu maaf tadi karena Ustaz Coach bilang kalau ada waktu ya sedikit mungkin asrar dan diqom. Ya, silakan. Bismillah. Demikian kajian materi subuh sudah disampaikan. Bagi yang ada pertanyaan diperkenankan untuk bertanya, baik materi sesuai materi ataupun tidak sesuai materi diperkenankan, baik bapak maupun ibunya. Ya, silakan dari ibu-ibu ada yang bertanya. Dari bapak-bapaknya, ya silakan Bapak Anwar. Bapak Anwar. Bapak Anwar. Maka Pak Anwar, Pak Haji Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya, tadi bila mana kita puasa 1 hari di bulan Korea ya? Bulan Dzulhijjah. 1 hari bulan Dzulhijjah. Nah dosa kita akan diampuni dari tahun 2 tahun berturut-turut. Tadi ya. Ya. Nah yang saya tanyakan, dosa kan baik, dosa ada dosa besar, dosa kecil. Dosa apa aja yang diampuni Allah Subhanahu wa taala? Apa aja yang bisa ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa pertanyaannya, langsung dijawab oleh Subhanallah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Berdasarkan hadis Nabi yang bunyinya man shoma yauma Arafah. Kalau yang menulis saya baca pelan-pelan. Oleh Rasulullah SAW, man shoma yauma Arafah
gufiro lahu dzanbu sanataini mutatabi'ataini. Tambahan wa fi riwayatin ukhra qablaha wa ba'da. Terus ada pertanyaan Pak Anwar, dosa apa saja yang termasuk dosa-dosa besar adalah dosa menyekutukan Allah. Itu dosa besar. Kita sholat tapi percaya kepada yang lain punya kekuatan. Mohon maaf, bahasa kita bilang musyrik. Umpama kita sholat, kemudian suatu saat kita datang ke satu tempat yang kita anggap sejajar dengan kekuasaan Allah. Sebabnya dulu saya waktu kecil saya dengar ada namanya keramat Cijengkol. Ya, keramat Cijengkol. Padahal di keramat Cijengkol tidak ada apa-apa, cuma pomonan. Ya, terus datang, udah ngomong ke kita itu, Mbak, ini mau kriaan, Mbak. Kayaknya ini duitnya agak cukup, Mbak. Yang minta supaya rezekinya banyak. Itu kelihatannya sederhana, tapi di hati ini meyakinkan bahwa ini tempat punya kekuatan melebihi kekuatan Allah. Padahal yang memberi rezeki itu adalah Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah, siapa saja yang takwa sama Allah dengan sebenar-benarnya takwa, nanti pula kata Allah akan diberikan solusi. Ya, kalau ada problem, kalau ada permasalahan, bahasanya simpel. Kalau ada permasalahan, berarti kan masalah itu banyak. Masalah jualan, mau belanja, harga naik, itu kan masalah. Ya kan? Belum anak sekolah, sekian anak, yang satu di pondok belum bayaran. Bagaimana caranya supaya dapat rezeki yang pada sekolah rezekinya cukup? Itu kan masalah. Ya, cuma kita caranya salah. Padahal Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, lakukan sholat, lakukan ibadah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu pasti. Kok saya udah sholat masih begini-begini aja, nafsu mungkin gitu tuh. Itu nafsu kita masih didominasi apa di kita ini masih ditunggangi nafsu kita, sehingga kita keyakinannya simpang sama juga begini Pak. Padahal suratul Fatihah adalah doa yang kita baca, umpamanya ada lagi kurang kita buat air. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bermunajat kepada Allah, kita wasilah kepada Nabi Muhammad, kita baca Fatihah. Ketika iya karena aku dua iya karena saya, hati kita ngomong ya Allah, anak saya sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Kita baca Fatihah. Ya, kita baca Fatihah. Selesai. Tapi karena kadang-kadang kurang pede, akhirnya datang ke babu masuk. You know babu masuk? No, di sana. Babu masuk itu, mohon maaf, agamanya Buddha. Terus di kamarnya ada guru. Ya kalau kita ada guru, bukan yang guru ngaji. Itu tanah, ada rayapnya. Ya, datang ke situ. Dari kali Jambe ke Batu Masuk, jauh jalan kaki, belum ada mobil. Sampai Solo. Terus kata Batu Masuk, ngomongnya buat desanya, lu jangan ganggu, ini yang sakit,
cucunya Nabi Muhammad. Lu jangan ganggu, udah lu pergi aja pergi. Disebut Nabi Muhammad, ya lucu banget disebutnya Nabi Muhammad. Lu jangan ganggu, ini cucunya Nabi Muhammad. Terus yang datang minum. Itu kesalahan kita itu kurang pendek, punya Tuhan, ya punya Tuhan. Syariatnya diajar cuma Nabi. Itu sampai juga dagang, warganya dagang rugi melulu. Zaman-zaman tetangga, gua yang dagang ini seudon datang ke tempat lu dagang hari itu senang, gua datang teman ke Gunung Kidul umpamanya, ya ke Gunung Kidul datang sama, akhirnya udah belok lagi. Itu termasuk kategori musyrik. Yang kedua, dosa yang besar itu durhaka sama kedua orang tua. Kita hati-hati betul itu. Jangan sampai orang tua kita dibuat kecewa gara-gara kita. Ya. Nah, terus pertanyaan tadi, dosa-dosa apa yang diambil? Dosa-dosa selain itu. Ya, selain menyekutukan Allah, selain dosa durhaka kepada kedua orang tua kita, dosa-dosa yang lainnya insya Allah terampuni. Kita ini masih kadang-kadang dipengaruhi oleh nafsu, ya. Kesalahan itu kan termasuk kita ada niat juga baik kan juga kesalahan, dosa juga, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma bihamdika hamdan hamda wa la syukra wa syukra wa bihamdika ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصرنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وتجعل الدنيا همنا ولا مبلغ بنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا توسر وتمم بالخير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.